dia ngechat bahwa dia tadi malam bermimpi buruk tentang Adit dan dia bilang Adit harus hati-hati. Tiga orang, tiga orang ya sudah memperingatin Adit ya. Dan itu sama apa yang diucapin ketiga orang ini, bahkan mereka nggak saling kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah tertarik untuk klik thumbnail yang saya buat. Dan semoga video ini tidak mengecewakan teman-teman semua. Sebelum lebih jauh lagi, saya akan menjelaskan Adit ini perempuan atau laki-laki. Ya, seperti sebelumnya, Adit ini adalah nama seorang perempuan, tapi panggilannya Adit. Nama panjangnya yaitu Aditya Ayu Wulandari. Dan teman-temannya sering memanggilnya dengan sebutan Adit untuk lebih mudah memanggil dia. Tentu nama ini tidak pure murni semuanya adalah nama aslinya. Itu penjelasan singkat tentang siapa itu Adit dan laki-laki atau perempuan dia adalah perempuan. Itu penjelasannya. Dan kali ini kisah yang akan saya bawakan kembali yaitu kisah horor lagi, dan kisah ini masih melanjutkan kisah yang sebelumnya yaitu part 2. Kali ini adalah part 3. Part 3 ini cukup lumayan menegangkan karena pengalaman di dalam Adit sudah mulai cukup intens di part 3 ini. Jadi bagaimana kisahnya? Ini kisahnya. Kali ini aku akan membahas makhluk besar yang ada di rumah Adit. Makhluk ini berada di ruang tengah rumah Adit. Sebenarnya Adit sendiri adalah tipikal orang yang tidak percaya dengan orang indigo atau orang-orang yang memiliki kemampuan bisa lihat hal-hal yang supranatural atau yang tidak terlihat atau kasat mata. Adit tidak percaya seperti itu sebenarnya. Beberapa orang yang mengaku indigo dan bilang bahwa ada makhluk besar di rumah Adit, sebenarnya mereka adalah ibu-ibu rumah tangga biasa. Cuman mereka mengaku bisa melihat hal-hal gaib atau hal-hal yang sifatnya kasat mata. Pertama adalah ibunya temennya kakak Adit, yaitu kakaknya yang bernama Putra, Tante Jum. Itu sebutannya. Dan keseharian beliau adalah tukang urut atau tukang pijat tradisional. Ya zaman-zaman dulu lah, biasa pasti mereka punya beberapa pegangan atau keyakinannya dia tentang hal-hal gaib itu sendiri. Usianya 50 tahun dan dia masih aktif untuk pijat tradisional, punya 2 anak dan 1 cucu. Dan Tante Jum ini juga sering dimintai tolong oleh orang-orang di sekitar rumahnya jika ada gangguan-gangguan yang memang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Biasanya Tante Jum membantu menangani hal-hal seperti ini. Salah satu kemampuan Tante Jum juga adalah menutup mata batin anak-anak indigo atau anak-anak yang memiliki kemampuan bisa melihat makhluk tak kasat mata. Oke, yang kedua yaitu Mbak Linda namanya. Mbak Linda ini adalah seorang penjahit yang buka praktek jahit di rumahnya sendiri. Sebenarnya Mbak Linda ini bukan seorang indigo ya, tapi karena tubuhnya ini sering dimasuki roh-roh. Bisa dibilang orang-orang menyebutnya roh halus ya. Dan beberapa juga meyakini bahwa itu adalah Khorin atau penjaga kakeknya. Yang sebenarnya kakeknya itu dulu memiliki hal-hal mistis kata orang-orang sekitar, dan makhluk halus yang dianugerahinya ini sering masuk ke tubuh Mbak Linda. Jadi saat tubuh Mbak Linda dimasukin roh halus ini, dia langsung ngomong seperti orang tua, kakek-kakek gitu, menjelaskan di sekitarnya ada apa dan apa yang tidak dilihat orang-orang, seperti itu. Kurang lebihnya jin yang masuk dalam tubuh Mbak Linda ini akan menjelaskan di dunia jin itu yang ada di kondisi dia berada. Jadi Mbak Linda ini bukan pure indigo, tapi bisa dibilang dari keturunan. So, begitu. Itu tadi 2 orang yang menerawang rumah Adit, yang mereka sama-sama mengaku melihat satu hal yang sama, yaitu makhluk besar di ruang tengah rumah Adit. Oke, langsung kita masuk ceritanya. Setelah Adit dipijat oleh Tante Jum langsung berbicara bahwa Adit diminta untuk hati-hati.
karena ada penunggu di rumah Adit yang menyukai Adit. Dari bahasa jin, yaitu bisa disebut orang-orang menyebutnya genderuwo. Makhluk astral ini sering ngikutin Adit, dan tempatnya dia berada di ruang tengah rumah Adit. Tepatnya dia berkeliling itu di sekitaran tempat nonton atau TV-TV, sekitar TV-TV itu, dan di ruang makan. Dia bolak-balik sekitaran situ, kata Tante Jum ini. Dan Tante Jum juga menambahi beberapa kata untuk memberikan himbauan ke Adit. Tante Jum bilang, makhluk ini sebenarnya suka kamu, Dit, dan makhluk ini akan menghalangi setiap pria yang mendekati kamu, makanya kamu harus hati-hati. Tante Jum juga menambahkan bahwa untuk tidak meninggalkan sholat agar tidak diganggu. Adit langsung merespon dengan muka yang sedikit lungset, memutuskan, oh gitu ya tante, jadi selama ini kemungkinan beberapa hubungan dia dengan pacarnya gagal karena mungkin ulah makhluk ini. Mulai dari LDR yang beberapa kali dia pacaran, dia pasti tidak lebih dari 1 bulan langsung putus. Entah ada penyebab apa gitu, tiba-tiba putus, dan pasti aja nggak lebih dari 1 bulan. Adapun untuk yang paling lama itu dengan pacarnya yang LDR itu hampir 3 bulan, itu pun putus dengan tiba-tiba dan nggak tahu ada masalah apa. Seolah-olah semua hal-hal aneh di depan Adit mulai terjawab pelan-pelan, walaupun Adit sendiri tidak benar-benar mempercayai apa yang dikatakan Tante Jum ini. Tante Jum juga bilang, apapun yang kau yakini Dit, nanti kalau ada apa-apa kabarin Tante. Ucap Tante Jum, karena mungkin Tante Jum takut Adit kenapa-kenapa. Adit pun dengan santai dan yakin bilang bahwa oke, Tante Jum, baik, nanti kalau ada apa-apa pasti Adit hubungin Tante, bilang gitu. Kan Tante Jum juga bilang ke Mama Adit tentang apa yang dilihat dia di rumahnya. Akhirnya Mama Adit pun kurang begitu yakin memang benar atau tidak, hingga mamanya Adit juga mengajak Adit ke rumahnya Mbak Linda, orang yang cukup dikenal oleh mamanya Adit. Mamanya Adit ingin memastikan bahwa emang benar atau tidak apa yang dikatakan Tante Jum ini. Mamanya Adit tiba-tiba hari itu langsung ngajak Adit untuk pergi menemui Tante Linda. Nah, setelah di rumahnya Mbak Linda, ternyata Mbak Linda sedang kesurupan kakeknya, arwah kakeknya lebih tepatnya. Langsung Mama Adit diajak ngobrol seketika. Tiba-tiba mereka mengarah ke pembicaraan mengenai Adit. Begitu sudah selesai, Mama Adit langsung memberi kabar kepada Adit tentang apa yang dia bicarakan dengan Mbak Linda ini, yang bisa dibilang saat kesurupan itu. Saat dikasih tahu, Adit pun seolah-olah kayak nggak ngegubris, karena memang Adit nggak terlalu percaya dengan orang-orang Indo. Balik lagi ya, dia kayak oh iya sekitar 50% percaya, sekitar 50% enggak, ya biasa aja gitu kan. Hingga satu ketika Adit terpaksa untuk ikut Mama Adit untuk pergi ke rumah Mbak Linda ini. Saat ketemu dan sampai di rumahnya Mbak Linda lalu memanggil arwah kakeknya ini untuk masuk ke dalam tubuhnya dia. Lalu Adit dipanggil mendekat ke Mbak Linda yang sudah dirasuki roh kakeknya ini. Sudah bercakap cukup lama Adit dan Mbak Linda yang dirasuki ini. Setelah mereka bercakap, saat Adit kembali ke samping mamahnya dan ditanya mamanya, Adit lupa apa yang mereka bicarakan tadi. Tiba-tiba lupa, seperti Mbak Linda ini tahu ya kalau Adit memang nggak terlalu percaya dengan hal seperti itu. Mbak Linda pun langsung mengajak mamahnya untuk berbicara empat mata. Mbak Linda pun langsung bicara bahwa Adit itu diikuti oleh makhluk halus yang disebutin Tante Jum itu, dan sama apa yang disebutin Tante Jum dan disebutin Mbak Linda ini sama. Dan Mbak Linda pun bilang bahwa
makhluk itu mengikuti sampai ke rumahnya Mbak Linda itu, dan sekarang makhluk itu di luar rumah itu, sedang berada di dekatnya Adit. Sontak mamanya pun mulai merasa resah karena antara Mbak Linda dan Tante Jung ini tidak saling kenal, tapi apa yang mereka ucapkan itu sama hal yang diucapkan, makhluknya sama. Itu yang membuat Mama Adit mulai resah. Dari situ hari berganti, Adit pun mulai menceritakan kisahnya ini ke sosial media. Tiba-tiba, percaya atau tidak ya, temennya Adit ini langsung ngechat Adit. Dia ngechat bahwa dia tadi malam bermimpi buruk tentang Adit, dan dia bilang Adit harus hati-hati. Tiga orang ya sudah memperingatin Adit ya, dan itu sama apa yang diucapin ketiga orang ini, bahkan mereka nggak saling kenal. Tapi Adit masih nggak ngerasa ada apa-apa karena dia nggak merasa punya musuh buyutan ya, musuh berat nggak pernah punya dia musuh. Dia merasa seperti itu karena temennya Adit merasa lewat chat kurang puas dan ingin menjelaskan lebih detail ke Adit. Temennya Adit tiba-tiba langsung telepon. Temennya ini bilang, "Dit, aku tadi malam mimpi buruk, padahal aku itu tadi malam tidur jam 12, jam 2 itu aku bangun." Adit pun bilang, "Mimpi gimana sih, kok bisa buat kamu seketakut itu, sengeri itu?" Temennya Adit jawab, "Di mimpi itu aku dan Agus bertamu ke rumahmu, kami duduk di teras depan. Waktu itu kita makan, kamu minta aku membawa piring kotor itu kembali ke dapur. Waktu aku udah nyampe dapur, aku letakkan piring lalu mau kembali, tiba-tiba aku mendengar suara gaduh dalam kamar kamu. Aku dengar suara kamu marah-marah yang banting-banting barang-barang kayak gitu. Lalu dengan penasaran aku coba dekatin kamar itu dan coba ngintip, dan aku melihat makhluk besar dengan bulu di sekujur tubuhnya. Bulunya itu hitam dan bermata api nyala-nyala gitu. Saya dengan jelas melihat wajahnya dan sampai sekarang aku masih keinget wajah itu sangat dengan jelas sekali." Adik pun bilang, "Lalu aku ngapain di dalam kamar itu?" Dan temennya jawab, "Kamu itu marah-marah nggak jelas gitu." Lalu aku pun bilang ke dia, Dit, aku bilang, "Hei kamu makhluk halus, jangan ganggu orang di rumah ini, karena orang di rumah ini adalah keluarga aku bilang begitu, Dit. Lalu Adit ini bertanya ke Adit, "Bentar, kamarmu di ruang tengah bukan?" Adit pun menjawab, "Kamarku sekarang itu di belakang. Kalau dulu waktu SD memang di tengah. Sekamar sama mama, tapi beda kasur. Karena papa dulu kan sering kerja di luar kota tuh, sering pergi, jadi aku sering nemenin mama mulai SD sampai SMP." Jawab Adit. Dan temen Adit ini pun menceritakan rumah Adit di bayangannya dia. Dia menceritakan bahwa saat masuk rumah Adit ada dinding kamar, lalu di ruang tengah ada kamar di samping kiri, terus ke arah dapur. Di kamar itulah dia melihat penampakan tersebut. Adit pun berpikir bahwa gambaran ruang tengah, ruang tamu itu persis sekali sama ruang rumah Adit. Padahal temannya Adit ini yang menceritakan ini belum pernah sekalipun ke rumah Adit. Pernah pun sekali, itu pun dia tidak pernah masuk ke rumah Adit. Jelasnya dia pernah masuk ke sampai dapur nggak pernah sama sekali. Pernah pun dia main itu di depan, cuma di teras depan aja. Tapi bagaimana bisa dia tahu gambar rumah Adit dan itu sama persis. Dan setelah mendengar itu, Adit berencana untuk ke tempat ruqyah untuk antisipasi jikalau memang benar apa yang dikatakan orang-orang terdekat Adit ini. Tapi karena kesibukan masing-masing, Adit belum sempat untuk melakukan ruqyah itu. Tapi syukurnya Adit belum pernah melihat makhluk itu. Semoga aja tidak ya. Itu tadi teman-teman kisah tentang part 3. Lumayan seru ya, lumayan menegangkan. Dan jangan lupa teman-teman subscribe, like, komen, dan share. Dan teman-teman jangan lupa beri kami saran dan kritik untuk terus mengembangkan channel ini.
agar channel ini lebih bisa memuaskan teman-teman semua dengan cerita-cerita yang akan saya bawakan nanti, karena channel ini masih menggunakan HP untuk syutingnya. Jadi Mimin minta doanya untuk teman-teman dan dukungannya teman-teman agar channel ini tambah besar dan segera memperbaiki channel ini. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.